Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana hari ini adalah pertemuan yang ke-15. Kita akan membahas tentang fenomena sosial ekonomi. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan baik, lalu tanpa suatu halangan apapun, dan mendapatkan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa, sebelum kita membahas tentang fenomena sosial ekonomi, maka kita mulai dari latar belakang masalah. Kita mengetahui bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia yang menyeluruh, dalam konteks pembangunan manusia bersinergi dengan manusia lain sebagai kumpulan masyarakat. Pembangunan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan bagaimana pembangunan mampu mensinergikan manusia dengan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari latar belakang masalah ini kita bisa mengetahui bahwa pembangunan nasional itu dilakukan untuk bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi dengan perkuliahan ini, dengan mata kuliah Sosiologi Ekonomi, Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan kembali tentang tujuan pembangunan nasional. Pada intinya, tujuan pembangunan nasional itu dilakukan dan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Para mahasiswa, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.
faktor-faktor tersebut adalah satu, tingkat pendidikan. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, kepemilikan kekayaan. Dan yang keempat, jenis pekerjaan. Keempat faktor ini sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Maka Anda setelah mengikuti perkuliahan ini pada pertemuan yang ke-15 mata kuliah sosiologi ekonomi, Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan kembali tentang faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh di dalam masyarakat. Itu ada 4. Yang pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, kepemilikan kekayaan. Dan yang keempat, jenis pekerjaan. Keempat faktor ini yang sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Ayo kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor sosial ekonomi itu adalah tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan seseorang itu sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang adalah salah satu faktor sosial ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Maka Anda selaku mahasiswa dengan mengikuti perkuliahan sosiologi ekonomi ini diharapkan Anda bisa menjelaskan faktor yang pertama ini tentang tingkat pendidikan. Itu merupakan salah satu faktor sosial ekonomi di dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi sosial ekonominya. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka dia semakin rendah sosial ekonominya. Maka pendidikan suatu masyarakat itu sangat penting. Bahkan pendidikan ini merupakan faktor yang paling utama di dalam sosial ekonomi masyarakat. Dan pendidikan di Indonesia itu dimulai dari prasekolah, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan pendidikan tinggi. Maka dengan perkuliahan ini Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan kembali faktor sosial ekonomi yang pertama tentang pendidikan ini. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa, kemudian faktor sosial ekonomi yang kedua itu adalah pendapatan. Jadi pendapatan itu merupakan faktor sosial ekonomi di dalam masyarakat yang sangat berpengaruh juga. Pendapatan adalah jumlah semua hasil suatu pekerjaan yang diterima oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. Menurut Sumardi dalam Yeriko tahun 2007 mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Dengan pendidikan yang tinggi, mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, disertai pendapatan yang lebih besar. Sedangkan
bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang kecil. Maka anak-anakku sekalian, para mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, faktor sosial ekonomi di dalam masyarakat yang kedua itu adalah pendapatan. Maka Anda setelah mengikuti perkuliahan saya ini, mata kuliah sosiologi ekonomi pada pertemuan yang ke-15 ini, Anda bisa menjelaskan kembali faktor sosial ekonomi yang sangat berpengaruh. Yang kedua adalah pendapatan. Semakin pendapatan seseorang itu tinggi, maka mereka akan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar. Artinya pendidikan seseorang yang pertama tadi, faktor yang pertama, sangat mempengaruhi pendapatan seseorang. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia. Kemudian faktor sosial ekonomi yang ketiga adalah kepemilikan kekayaan. Jadi kepemilikan kekayaan ini merupakan salah satu faktor sosial ekonomi yang sangat berpengaruh, di mana pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kepemilikan barang berharga yang memiliki nilai tinggi dalam suatu rumah tangga. Kepemilikan kekayaan atau fasilitas tersebut ada dua. Yang pertama, barang-barang berharga, dan yang kedua, jenis-jenis kendaraan pribadi. Barang-barang berharga itu adalah seperti perhiasan, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis kendaraan pribadi adalah kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga. Misalnya, orang yang mempunyai mobil akan merasa lebih tinggi tingkat taraf ekonominya daripada orang yang mempunyai sepeda motor. Artinya, faktor yang sangat berpengaruh di dalam sosial ekonomi masyarakat itu yang ketiga adalah kepemilikan kekayaan. Maka Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan kembali tentang faktor sosial ekonomi yang ketiga ini, tentang kepemilikan kekayaan, di mana kepemilikan kekayaan itu adalah kepemilikan barang berharga yang memiliki nilai tinggi dalam suatu rumah tangga. Kepemilikan kekayaan atau fasilitas tersebut diantaranya yang pertama barang-barang berharga, dan yang kedua jenis-jenis kendaraan pribadi. Maka saya harapkan Anda, para mahasiswa, setelah mengikuti perkuliahan ini bisa mengerti, bisa memahami tentang faktor sosial ekonomi yang ketiga ini, yaitu kepemilikan kekayaan, di mana kepemilikan kekayaan ini sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, faktor sosial ekonomi di dalam masyarakat adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan merupakan salah satu faktor sosial ekonomi yang sangat berpengaruh. Mengapa jenis pekerjaan ini merupakan faktor sosial ekonomi? Karena pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi, karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Menurut Manginsihi tahun 2013 mengatakan pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tua untuk mencari nafkah. Pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang berbeda-beda.
Perbedaan itu akan menyebabkan perbedaan tingkat penghasilan dari yang rendah sampai pada tingkat yang tinggi, tergantung pada pekerjaan yang ditekuninya. Contoh, pekerjaan berstatus sosial ekonomi rendah adalah buruh pabrik, penerima dana kesejahteraan, dan lain-lain sebagainya. Maka setelah Anda mengikuti perkuliahan sosiologi ekonomi ini, diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan kembali tentang faktor sosial ekonomi yang keempat ini, tentang jenis pekerjaan. Apa itu pekerjaan, bagaimana contohnya, dan mengapa pekerjaan itu bisa mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Itu yang diharapkan dalam perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-15 mata kuliah sosiologi ekonomi pada hari ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya sebelum mata kuliah ini saya akhiri, kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Keempat faktor ini bisa menyebabkan sosial ekonomi masyarakat tinggi, dan keempat faktor ini juga menyebabkan sosial ekonomi masyarakat semakin rendah. Yang pertama, faktor sosial ekonomi masyarakat itu adalah tingkat pendidikan. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, kepemilikan kekayaan. Dan yang keempat, jenis pekerjaan. Keempat faktor ini yang sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Maka Anda selaku mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan sosiologi ekonomi ini bisa menjelaskan kembali tentang keempat faktor yang sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, kepemilikan kekayaan, dan jenis pekerjaan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sudah membahas tentang fenomena sosial ekonomi, dan semoga pertemuan kita yang ke-15 ini menjadikan pertemuan yang berkah, pertemuan yang barokah, pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga perkuliahan ke-15 ini, mata kuliah sosiologi ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.